Halo semuanya, selamat datang di OYM Podcast. Saya Dian Ranto dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sering kita dengar tetapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Saya mau berangkat mulai memberikan 5 kisah di masa lalu. Pertama adalah tentang penolakan teori heliosentris terhadap seseorang bernama Galileo Galilei. Pada abad ke-17, Galileo Galilei mendukung teori heliosentris Kopernikus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Namun, Gereja Katolik menolaknya karena bertentangan dengan doktrin mereka. Galileo dihukum tahanan rumah hingga akhir hidupnya. Kisah kedua penolakan terjadi terhadap Louis Pasteur dan Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis pada abad ke-19 menemukan bahwa mencuci tangan bisa mencegah infeksi di rumah sakit. Bahkan banyak dokter menolak idenya karena merasa tersinggung dengan gagasan bahwa mereka bisa menyebarkan penyakit. Penolakan yang terjadi selanjutnya adalah yang ketiga, terhadap revolusi industri. Ketika mesin mulai menggantikan tenaga manusia di awal revolusi industri, kelompok pekerja bernama Ludditz menolak perubahan dengan menghancurkan mesin-mesin di pabrik. Mereka tidak melihat manfaat jangka panjang teknologi baru. Penolakan keempat terhadap hak perempuan. Pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, banyak orang menolak gagasan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan hak suara. Gerakan feminis menghadapi banyak perlawanan dari masyarakat yang percaya bahwa perempuan hanya cocok untuk urusan di rumah saja. Penolakan kelima adalah terhadap internet dan teknologi. Pada awal kemunculan internet, banyak bisnis dan individu meremehkannya. Beberapa perusahaan besar seperti Blockbuster menolak untuk beradaptasi dengan model bisnis digital, seperti yang ditawarkan oleh Netflix dan akhirnya bangkrut. Teman-teman, apakah persamaan dari kelima kasus tersebut? Jawabannya adalah close-minded. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa menutup diri dari ide baru bisa menghambat kemajuan dan bahkan membawa kerugian besar. Oleh karena itu, berpikir terbuka dan kritis sangat penting untuk menghadapi perubahan zaman. Simak terus video ini, ayo kita bahas tentang open-minded atau berpikir terbuka. Tahukah kalian bahwa menurut penelitian, orang yang berpikiran terbuka cenderung lebih kreatif dan mudah beradaptasi? Tetapi, apakah open-minded berarti menerima semua hal tanpa berpikir kritis? Berpikiran terbuka seharusnya diimbangi dengan kemampuan untuk menilai dan menganalisis dan mempertanyakan informasi atau ide yang diterima. Ini adalah keseimbangan antara keterbukaan dan kecerdasan kritis. Tanpa berpikir kritis, seorang bisa mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau ide yang tidak konstruktif. Orang yang berpikiran terbuka harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk bisa mengevaluasi dan mempertimbangkan informasi yang mereka terima. Mereka tetap perlu memilah mana yang masuk akal dan mana yang tidak, serta mempertahankan standar mereka sendiri. Apa itu open-minded? Open-minded bahasa Indonesianya adalah berpikir terbuka. Artinya mau menerima ide baru dan mempertimbangkannya dengan objektif. Bukan berarti menerima semua hal tanpa filter.
tetapi tetap mengutamakan logika dan pemikiran kritis. Ciri-ciri orang yang open-minded. Pertama adalah tidak cepat menghakimi. Kedua, mau mendengarkan sudut pandang lain. Ketiga, mengubah pendapat jika ada bukti yang lebih kuat. Manfaat berpikir terbuka adalah yang pertama, kita bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi. Orang yang open-minded cenderung lebih kreatif karena mereka tidak membatasi diri dengan pola pikir mereka. Kedua, membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dengan berpikiran terbuka, kita bisa lebih memahami orang lain dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Jika kita mau mempertimbangkan berbagai sudut pandang, keputusan yang kita buat cenderung lebih matang. Apakah open-minded berarti tidak memiliki prinsip? Oh, tidak. Open-minded berarti mau mempertimbangkan informasi baru, bahkan berarti kita harus selalu berubah pendapat. Nah, ini dia. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang tidak open-minded atau close-minded? Pertama, kita harus melakukan ini. Jangan memaksa orang lain untuk berubah. Berikan contoh melalui tindakan dan diskusi yang sehat, supaya bisa membuka pikiran mereka dan akhirnya membuat mereka bisa menjadi orang yang open-minded. Bagaimana cara kita melatih diri untuk bisa lebih open-minded? Nah, begini. Mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Coba dengarkan argumen dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Baca dan pelajarilah hal baru. Jangan hanya membaca atau menonton dari sumber yang kita suka, coba eksplorasi perspektif lain. Bersikap kritis, tetapi tidak sinis. Penting untuk tetap skeptis, tetapi jangan langsung menolak tanpa alasan yang jelas. Open-minded bukan berarti menerima semua hal tanpa berpikir, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Apa pendapat kalian tentang berpikir terbuka? Pernahkah kalian mengalami perubahan pandangan setelah mendengar sudut pandang lain? Share pendapat kalian di kolom komentar atau media sosial kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan nantikan episode berikutnya di mana kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara kita untuk bisa berpikir terbuka. Sampai ketemu di video selanjutnya.